Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan eh, pengantar otomasi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang industrial timer. Di sini ada dasar-dasar timer, kemudian digital timer H5CX yang merupakan salah satu produk unggulan dari Omron, dan yang ketiga adalah jenis-jenis timer ya. Kita mulai dengan dasar-dasar timer, di mana kita ingin mengetahui aplikasi timer itu seperti apa ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, di mana ada botol yang berjalan di atas konveyor, dan pada saat berada di bawah sistem pengisian, maka dia akan berhenti dan sistem pengisian akan mulai berjalan. Nah, di sini pada saat sistem pengisian minuman berjalan, kuantiti daripada minuman tersebut dihitung berdasarkan timernya. Jadi kalau di sini kita setting timer 1,5 second, artinya apa? Selama 1,5 second air akan keluar daripada nozzle ini. Ini namanya nozzle ya, nozzle mesin. Setelah 1,5 minuman atau air yang keluar dari nozzle akan berhenti dan kembali ke posisi awal. Jadi untuk mengetahui atau untuk mengatur mesin supaya memberikan atau menyuplai minuman sesuai dengan settingan kuantitinya, maka kita menggunakan timer di sini. Ini adalah salah satu fungsi timer. Kalau kita lihat mekanismenya ya, kalau relay ya, seperti yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu, di mana di sini ada switch on off-nya. Apabila dia on, maka tegangan 24 volt akan mengalir ke gulungan. Nah, gulungan ini nanti akan menimbulkan medan magnet dan akan menarik kontak terminal yang ada di atasnya. Ya, di sini kalau kita lihat dia akan melakukan koneksi dari sini ke sini, dan yang kedua juga dari sini ke sini ya, pada saat dia on. Nah, sedangkan timer ya, timer di sini ada tambahan timer ya. Jadi fungsinya sama dengan relay tadi, cuma di sini ada tambahan timer. Kita coba start. Ini on ya. Dia akan ada delay dulu. Pada saat delaynya sudah 0, maka dia akan mengaktifkan relay. Nah, kalau kita lihat bagan pewaktuannya, di sini ada relay di mana inputnya akan mulai naik dan outputnya juga akan mulai on. Sementara di timer di sini ada delay. Pada saat inputnya sudah mulai on, nah outputnya itu tidak langsung on. Di sini ada T. T sama dengan set time ya. Jadi di sini ada delay. Pada saat set time-nya sudah 0, maka dia akan mulai on. Ada beberapa mode pengoperasian daripada timer ini. Yang pertama, pengoperasian on delay. Artinya pada saat power on, di sini ada waktu tunda. Jadi waktu tunda sebelum on ya. Jadi pada saat power on, outputnya itu nggak langsung on. Itu namanya pengoperasian on delay ya. Ini contoh-contohnya. Ada namanya pengoperasian interval. Saat timer diberikan daya, outputnya langsung on dan tetap off hanya selama waktu preset. Jadi kalau ini pada saat power on, outputnya juga langsung on ya, on. Pada saat dia on, maka disitulah terjadi perhitungan timer. Timer berjalan sampai akhirnya timernya mencapai settingan yang kita setting, baru dia akan off ya. Ini adalah contohnya ya. Dan pengoperasian off delay. Saat timer
diberikan daya, outputnya langsung on, dan saat dimatikan, outputnya menjadi off setelah waktu preset tercapai. Contohnya seperti ini ya. Power pada saat powernya di on, maka outputnya akan on, tapi pada saat powernya di off, di sini outputnya belum on. Dia nunggu beberapa waktu baru off ya. Contohnya aplikasinya adalah ventilasi, kipas ventilasi. Kipas ventilasi ini pada saat kita off, dia nggak langsung off. Dia menunggu beberapa waktu sampai waktunya habis, baru dia akan off sendiri. Kemudian ada mode pengoperasian namanya flicker ya. Jadi pada saat timer diberikan daya, outputnya silih berganti on off berulang kali selama waktu presetnya masing-masing. Jadi kalau misalnya di sini power on, nah di sini akan langsung muncul outputnya on, kemudian off, kemudian on, kemudian off, kemudian on, kemudian off lagi, dan seterusnya. Ya. Ini adalah contoh aplikasinya. Tujuannya untuk melakukan penilaian ketidaknormalan produk. Artinya apa? Kalau diperhatikan di sini ada kosong ya, minumannya kosong. Akhirnya yang harusnya dia on off ya outputnya, tapi di sini malah dia selalu on ya. Di sini berarti ada abnormal di sini. Normalnya seperti ini, abnormalnya di sini. Mode pengaktifan timer ya, mode pengoperasian dibagi menjadi dua jenis menurut mode pengaktifannya. Pengoperasinya kita pelajari di bagian sebelumnya adalah untuk pengaktifan power on. Nah, mari kita lihat pengoperasian tunda on sebagai contoh untuk melihat perbedaannya. Jadi kalau pengaktifan power on seperti ini, jadi powernya on, outputnya tuh nggak langsung on, dia ada waktu delay di sini dalam bentuk T. Sedangkan di sini ya ada namanya pengaktifan sinyal. Ya, pengaktifan sinyal. Jadi di sini ada power, di sini ada tambahan input dan ada tambahan output. Jadi sekarang di sini power bukan yang mengontrol output, tapi di sini ada input tambahan. Nah, input tambahan ini dia harus dalam bentuk sinyal ya, dalam bentuk. Jadi kalau inputnya on terus menerus, dia nggak akan aktif. Outputnya hanya akan aktif apabila diberi sinyal dalam bentuk pulsa seperti ini. Nah, pada saat ada inputan berupa pulsa, disitulah delay atau timer mulai berjalan beberapa waktu sampai akhirnya waktunya sampai, baru dia akan on. Nah, ini hanya pengaturan terminal ya. Jadi kalau kita menggunakan timer Omron H3CR dengan H3CR A dengan A8, nah ini pengaturan terminal. Jadi terminalnya ini bisa disetting untuk mempergunakan signal input atau enggak ya. Ini perbedaan antara pengaktifan power on dan pengaktifan sinyal ya. Tegangan supply, Anda harus memberikan tegangan ke unit satu daya untuk menggunakan timer. Jadi untuk menggunakan timer ini perlu tegangan, ada dua di sini jenisnya, 100 sampai 240 volt AC atau 12 sampai 24 volt DC ya. Spesifikasi waktu adalah waktu yang dapat diatur oleh timer. Jadi untuk model H3YN bisa diatur timernya dengan menggunakan DIP switch. DIP switch ini adalah switch yang kecil-kecil ya. Ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini dengan menggesernya ini nanti akan ketahuan, akan settingannya bisa dari 1 second, 10 second, 1 menit sampai 10 menit. Kemudian untuk output kontrolnya, jadi bisa berupa output kontrolnya relay ya, atau juga bisa menggunakan outputnya transistor ya. Kalau relay biasanya di sini menggunakan kontak DP-DT, sedangkan untuk transistor
biasanya lebih baik sih dari segi kecepatan dan frekuensi yang tinggi. Pemasangan timer biasanya ada dua metode pemasangannya, bisa di dalam track DIN ya, jadi di dalam panel, atau juga bisa dalam mounting atau flash ya, seperti ini. Ini bentuk-bentuk terminalnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ya. Ini jenis soket ya, ini juga jenis terminal block. Untuk yang di track ya, DIN track bisa di seperti ini. Untuk flash monitoring, mounting ini seperti ini. Tingkat proteksi berarti tingkat proteksi untuk struktur model tertentu dari debu atau air yang masuk. Jadi untuk model-model tertentu itu bisa ada tingkat proteksi terhadap air ya, seperti ini. Ini parameter-parameternya ya, parameter spesifikasinya. Ya, sampai di sini untuk industrial timer ya.